Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ridho Syafrizal dari kelas 10 MIA 4. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjawab soal kimia dari tugas yang diberikan oleh guru saya gitu ya. Baiklah, di sini soalnya sudah saya buat, di mana dalam soal ini dituliskan suatu sampel yang bersifat eksplosif mengandung KClO3. Adanya KClO3 tersebut ditentukan dengan larutan FeCl2 berdasarkan reaksi sebagai berikut, bisa dilihat oleh teman-teman ya. Dan di sini kita suruh menentukan 3 hal, teman-teman. Yang pertama itu adalah tuliskan yang mengalami reaksi reduksi. Yang kedua yaitu tuliskan yang mengalami reaksi oksidasi. Dan yang ketiga, manakah senyawa yang bertindak sebagai reduktor dan oksidator. Begitu teman-teman, jadi ini adalah soalnya. Mari kita jawab dan kita selesaikan bersama-sama. Baiklah teman-teman, ini adalah soalnya tadi ya, sudah saya ringkas lagi. Tidak mungkin bila mana kita ingin menentukan reaksi reduksi dan oksidasi sebelum kita menentukan bilangan Bilox dari masing-masing zat yang ada dalam reaksi ini gitu teman-teman ya. Jadi yang pertama akan kita mulai, yaitu kita mulai dari oksigen, dimana oksigen ini sendiri memiliki bilangan Bilox yaitu min 2. Min 2 kita kalikan 3 menjadi min 6. Min 6 kita tambahkan dengan min 1 menjadi negatif 7. Ya benar, berarti sini kita tulis negatif 7. Sedangkan klorin ini, sehingga Bilox dari klorin ini bila ditambahkan dengan oksigen hasilnya bisa 0. Jadi berapa ya, otomatis klorin ini Biloxnya adalah 7. Selanjutnya yaitu Fe. Fe di sini adalah 0 karena dia adalah bilangan bebas, sehingga Biloxnya adalah 0. H positif 1. Di sini H-nya adalah positif 1. H-nya di sini adalah positif 1, sehingga apabila H-nya ini kita tambahkan dengan positif 1 di atas ini, maka hasilnya akan menjadi positif 2. Selanjutnya kita berlari ke sebelah kanan. Kita jumpai lagi sini ada Cl atau klorin. Ya, Cl-nya di sini ada negatif 1 ditambahkan negatif 1, maka hasilnya adalah negatif 2. Selanjutnya ada Fe. Fe itu adalah bilangan bebas, maka kalau bilangan bebas otomatis kita beri angka 0, maka di atasnya juga 0. Selanjutnya di sini ada H2O. Yang kita cari terlebih dahulu adalah si yang O-nya bisa, yang H-nya bisa, tapi kita mulai dari yang O-nya dulu. Yang O yaitu adalah 2 ya. Selanjutnya min 2 langsung saja kita taruhkan di atasnya karena O-nya cuma 1, jadi langsung min 2. Selanjutnya di sini adalah H-nya itu sebagai positif 2. Positif 2 kita kali positif 2 yaitu positif 1 ya. Positif 1 kita kalikan dengan 2, maka hasilnya akan menjadi positif 2. Baiklah, ini adalah bilangan Bilox dari masing-masing. Ketika kita sudah menyelesaikan atau membuat Biloxnya satu persatu, maka selanjutnya kita akan menentukan mana yang bilangan reduksi dan mana yang bilangan oksidasi. Sebelumnya, untuk menentukan Bilox di masing-masing zat ini, saya menggunakan aturan bilangan oksidasi. Bisa teman-teman searching di Google ataupun teman-teman cari di buku. Tapi kita bisa berpatokan juga dengan aturan bilangan oksidasi atau menggunakan yang namanya tabel unsur berkala unsur-unsur kimia, atau seperti ini teman-teman.
Ya, terserah teman-teman mau menggunakan aturan bilangan oksidasi atau menggunakan tabel yang seperti ini. Selanjutnya, di sini kan kita sudah menentukan masing-masing biloxnya teman-teman. Sebelum kita menentukan mana yang bilangan oksidasi dan mana yang bilangan oksidasi dan mana yang bilangan reduksi, maka saya akan sedikit menjelaskan apa itu reduksi dan apa itu oksidasi. Reduksi terjadi jika bilangan bilox melakukan penurunan atau terjadi penurunan bilangan bilox. Dan oksidasi itu jika terjadi kenaikan bilangan oksidasi ataupun bilangan oksidasinya itu mengalami kenaikan. Maka dari jawaban yang kita punya sekarang dapat kita katakan bahwa klorin sebelah kiri ada positif 7, di sebelah kanan ada negatif 2. Maka otomatis klorin ini bisa kita katakan bahwa dia itu mengalami reduksi atau penurunan bilangan oksidasi. Dan kita lihat lagi sebelahnya ada oksigen, di sini negatif 7 dan di sini adalah negatif 2. Maka bisa kita katakan bahwa oksigen merupakan bilangan ataupun zat yang mengalami yang namanya oksidasi. Ya, jadi oksigen mengalami oksidasi. Terus apa kabar dengan Fe dan H itu maksud saya. Fe dan H di sini bisa kita lihat. Fe-nya di sini adalah 0 di sebelah kiri dan sebelah kanan juga 0. Jadi dia udah setara ataupun udah seimbang. Dan untuk H di sebelah kiri ada positif 2 dan di sebelah kanan ada positif 2. Jadi Fe dan H itu udah sama-sama seimbang baik itu di sisi kiri maupun sisi kanan. Sehingga itu tidak perlu lagi kita cari reduksinya ataupun oksidasinya karena sudah seimbang. Baiklah, dengan demikian tentunya kita sudah bisa menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Ya, maka sini saya akan tulis jawab soal nomor 1 yaitu klorin Cl itu sebagai reduksi. Dan yang nomor 2 yaitu oksigen sebagai oksidasi. Dan yang nomor 3 yaitu reduktor dan oksidator. Perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwasanya oksidator merupakan zat yang mengalami reduksi, sedangkan reduktor merupakan zat yang mengalami oksidasi. Maka dapat kita katakan bahwasanya reduktor dalam hal ini adalah si klorin Cl, sedangkan oksidator dalam hal ini adalah si oksigen. Demikian video yang dapat saya buat pada kesempatan yang baik ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan untuk yang belum subscribe channel ini tolong subscribe dan share ke seluruh dunia melalui sosial media teman-teman sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.